Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Yesus ditolak di Nazaret. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita jarang mengakui kelebihan orang lain, ya. Atau kita bahkan menganggap prestasi orang lain itu sebagai sebuah kebetulan, bisa jadi, ya. Atau juga kita menilai rendah prestasi orang lain berdasarkan latar belakang keluarganya, ya. Atau mungkin juga kita memandang rendah prestasi atau keunggulan orang lain karena berpikir bahwa dia mendapatkan prestasi itu bukan karena usahanya sendiri, tetapi karena belas kasihan orang lain. Intinya bahwa terkadang kita menilai rendah apa yang menjadi kesuksesan atau apa yang menjadi kebaikan orang lain. Tuhan pada kesempatan ini di dalam bacaan Injil, dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya, atau dia ditolak di Nazaret. Ketika Yesus hendak menyampaikan posisi dirinya sebagai orang yang diurapi oleh Allah, atau penggenapan dari nubuat Yesaya, orang-orang merasa bahwa dia itu tidak layak untuk menyandang hal itu, atau orang-orang sekitarnya merasa bahwa Yesus itu tidak mempunyai posisi itu karena dia itu latar belakangnya dari keluarga Yusuf dan Maria ibunya, yang tentunya mungkin dalam kalangan mereka itu tidak masuk dalam kategori seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Atau mungkin juga bahwa mereka menganggap Yesus itu ya sama seperti kita yang tidak mempunyai kemampuan yang lebih dari kita. Atau juga ada yang menganggap bahwa Yesus itu orang yang tidak mempunyai kemampuan yang sesungguhnya dari apa yang telah menjadi kemampuannya sendiri.
Atau mungkin juga mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak seharusnya memiliki kemampuan itu. Sehingga kemudian bahwa dari penilaian-penilaian negatif itu, Yesus kemudian semacam seolah-olah ditolak oleh pendengarnya waktu itu di Nazaret ya. Dia ajarannya tidak diterima, lalu kemudian ya Yesus pun mungkin diusir dari tempat itu ya, dan Yesus pun pergi. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, tentu kalau kita memahami dengan baik penolakan Yesus dari tempat ibadat itu atau dari kampungnya di Nazaret, mungkin pertama-tama karena orang-orang itu ya kurang membuka hatinya akan posisi Yesus ya. Seperti Bunda Maria, yang dimana Maria menyadari sungguh bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tetapi dia itu juga adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang ada di situ ya tidak melihat Yesus itu sebagai Mesias, tapi mereka hanya melihatnya sebagai manusia biasa, orang sekampung dengan mereka, yang sama dengan mereka. Sehingga bagi mereka ketika Yesus tampil dengan kemampuan seperti itu, tampil berbeda, berwibawa dari mereka, ya mereka tidak mengakuinya. Tadi karena mereka menutup hati akan kehadiran Yesus. Yang kedua, karena memang mereka mempunyai suatu gengsi istilahnya, gengsi, ataupun juga mereka itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain ya. Ketika Yesus tampil sebagai orang yang berwibawa membacakan nubuat Yesaya, lalu kemudian memberikan suatu renungan singkat, ya mereka awalnya mungkin merasa kagum, tetapi ya kemudian karena ada provokasi-provokasi ya, maka mereka pun pada akhirnya tidak mengakui, bahkan menolak Yesus ya. Itu tadi karena egois ya, cinta diri yang berlebihan ya, sehingga menutup diri akan eksistensi Yesus yang memang sudah menunjukkan diri sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabinya di dalam nubuat Yesaya. Dan juga mungkin mereka pada waktu itu melihat bahwa Yesus itu ya lari latar belakang keluarga yang sederhana. Tidak mungkin dia mempunyai kemampuan seperti itu, atau di mana dia mempelajari semuanya itu. Ya mungkin karena dia ya belajar pada orang lain, ya mungkin karena juga mencontek atau sebagainya. Bisa jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat Yesus kemudian ditolak dari tempatnya waktu itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pesan yang penting untuk kita dari peristiwa ini, bahwa ketika kita menutup hati akan kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, tentu kita tidak mampu melihat kehadiran Allah ya. Kita menolak Dia. Kita menolak Dia yang mau datang kepada kita, yang mau menyapa kita ya. Kita menutup pintu hati kita akan kedatangannya, sehingga kita pun merasakan hidup kita itu tidak bermakna, merasakan hidup kita itu hampa, karena kita menutup hati akan kehadiran makna yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Lalu kemudian bahwa kita yang mungkin cenderung menganggap diri bisa melakukan segalanya, atau menganggap diri mampu ya melakukan segalanya, tidak membutuhkan orang lain, atau mungkin menganggap diri sebagai Tuhan kecil atas diri sendiri dan mungkin juga orang lain ya, sehingga kita tidak membutuhkan yang lain dari luar termasuk Tuhan ya. Kesombongan seperti itulah yang mungkin membuat kita sulit untuk menerima Yesus, sehingga terjadilah penolakan. Dan mungkin yang ketiga, penolakan itu terjadi dalam diri kita karena memang mungkin kita belum sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita masing-masing, belum menemukan makna yang sesungguhnya dari diri kita di dalam pengalaman kehidupan kita. Bisa jadi seperti itu ya. Bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk membuka hati bahwa Tuhan itu senantiasa setiap saat hadir untuk kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka hati akan kehadirannya, sehingga kita pun bisa menyambut Dia dengan penuh sukacita dan kegembiraan, dan juga kita akan merasakan hidup kita itu bermakna di dalam Tuhan. Kalau kita berpegang pada pengalaman orang-orang Nazaret itu ya tentu kita menolak dia ya. Tetapi kalau kita
berpegang teguh pada diri kita, iman kita yang teguh akan Tuhan, kita membuka hati kita akan kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan tentunya kita pun akan mengalami diri kita itu sungguh bermakna bagi diri kita sendiri dan juga bermakna bagi orang lain, dan semuanya itu menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.